Oke, kembali lagi di Optimex Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan simulasi pembakaran, ya, proses pembakaran combustion, tapi pembakarannya dengan pembakaran non Phoenix ya. Dengan software yang kita gunakan adalah ANSYS Fluent. Oke. Jadi tujuan kita pada tutorial kali ini bisa dilihat ya untuk mengetahui hasil dari pembakaran metana ya. Nanti sebagai contoh nanti kita akan masuk contohnya yaitu metana, pembakaran metana. Kemudian nanti dari hasil dari proses pembakaran tersebut berupa karbon dioksida, kemudian uap air. Nanti teman-teman bisa mengambil data-data itu ya, hasil dari reaksinya seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke skema simulasinya. Jadi di sini ada combustor ya, ada ruang bakar, bisa dilihat di sini ya. Ada ruang bakar. Nah, di sini ya, jadi udara masuk ya, dia sebagai primary air di sini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian nanti di sini di lubang-lubang di sini kan banyak lubang-lubang ya di sekeliling dari combustion ini ya, warna biru. Nah, ini nanti akan masuk udara ya dari lubang-lubang ini. Ini merupakan secondary dari air ya. Kemudian berikutnya nanti di sebelah sini ya, di dalam sini nih, ini kalau kita zoom ya, ini ada di sini nih. Nanti di sini masuk fuel ya. Ya, jadi fuelnya masuk lewat sini. Seperti itu. Ya, lewat di sini ada nanti ada nozzle ya. Nah, ini ujung dari nozzle-nya, ini ada fuel. Nah, fuel nanti yang akan kita injeksikan di sini itu adalah CH4 atau bisa nama lainnya metana ya. Kemudian di sini udara ya, udaranya itu kan berupa campuran dari udara itu kan terdiri dari dua buah molekul ya, O2 sama N2 ya. Jadi di secondary air nanti O2 sama N2. Oke. Jadi nanti reaksinya adalah CH4 ya, metana ya, ditambah udara ya, reaksi pembakaran kan fuel ditambah udara ya, oxidizernya di sini ya. Nanti hasilnya apa? Hasil dari reaksinya berdasarkan ilmu kimia ada CO2 ya, masukkan CO2 sama uap air seperti itu. Ya. Tapi nanti juga ada tambahan spesies lain ya. Selain CO2 sama H2O nanti ada spesies lain, misalkan CO. Nanti kita juga mau cari. Jadi nanti kita tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari produk dari uh, reaksi pembakaran seperti ini, seperti itu. Oke, langsung nanti ketika CH4 di sini masuk kan, ya, dia diinjeksikan, kemudian air udara masuk ya, dari sini dari primary maupun secondary ya, nanti di sini di tengahnya terjadi reaksi pembakaran, nanti air liurnya langsung keluar ya, ini outletnya gitu. Oke, kita langsung aja. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk kita mau jelasin dulu langkah-langkah dari simulasi ini. Yang pertama, teman-teman harus siap dulu geometrinya. Teman-teman nanti bisa download geometrinya di link deskripsi ya, di bawah ini. Kemudian setelah geometrinya nanti tinggal download aja ya. Tampaknya seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya mesh. Nanti teman-teman akan melakukan meshing ya. Tapi model meshnya dengan menggunakan polyhexcore ya. Polyhexcore. Ya, model meshingnya ini ya, supaya nanti simulasinya lebih cepat dan lebih akurat. Ya. Kemudian nanti setelah meshing masuk setup ya. Di tahap setup ini teman-teman menentukan di sini kan udara ya, udara tadi. O2 sama N2 masuk ya. Ya, udara. Ya, teman-teman nanti masuk tentukan udara masuk di sini kecepatannya berapa ya. Di sini kita pakai kecepatannya 10 meter per second. Kemudian yang sebelah sininya di secondary air-nya nanti kecepatan masuknya 6 meter per second ya, udara yang di secondary air ya. Kemudian untuk fuel-nya di sini kecepatannya sangat tinggi ya di sini ya, di sini kalau di zoom di sini ya, nanti si fuel-nya nih ya, fuel-nya ini kecepatannya CH4 ya nanti.
spesiesnya CH4, kecepatannya 6 meter per 40 meter per detik. Oke, seperti itu. Jadi intinya di tahap setup teman-teman cuman setting itu aja ya. Kemudian langkah berikutnya setelah di setup teman-teman running yaitu biarkan komputer yang bekerja, yang running, yang menghitung tadi simulasi tadi ya. Kemudian teman-teman nanti bisa dapat hasilnya bisa dilihat di sini ya. Biar lebih jelasnya kita langsung masuk ke praktek aja. Oke, langsung kita masuk ke tahap pertama ya, ke ANSYS. Kita bikin ANSYS Workbench baru, project baru ya, seperti ini ya. Teman-teman langsung tadi langkah pertama membuat geometri ya, langsung aja geometri di sini ya, di double klik, ditunggu. Oke, di sini sudah muncul tampilan dari ANSYS Discovery Space Claim. Teman-teman bisa langsung import geometri yang sudah disediakan di link deskripsi di bawah. Non-Phoenix Conversion, geometri. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Ini udah ada namanya, ya, tapi buat latihan ya, supaya lebih jelas kita coba beri nama ya. Kita beri nama. Jadi setelah diimport geometrinya seperti ini, ya ini combustion chamber, kita kenalan dulu sama geometrinya. Ya, nanti ketika udara masuk lewat sini, ya di sini nanti ada namanya swirler ya, yang membuat si udara primary air-nya itu jadi swirl, berputar gitu ya, berputar di sini jadi swirl, alirannya masuk ke dalam ya. Kemudian di sini kalau kita tengok ya, ada lubang-lubang kecil. Nanti ini merupakan tempat injeksi dari fuel metananya CH4-nya itu di daerah sini ya. Oke. Kemudian nanti ketika fuel dari keempat lubang ini dan kemudian primary air ini ya mengalir ya, mengalami turbulensi di sini. Kemudian nanti dia diinjeksikan lagi nih di lubang-lubang kecil ini ya, secondary air ya. Nanti dia bercampur dengan secondary air ya, supaya pembakarannya lebih sempurna lagi ya. Barangkali nanti ada sisa fuel di sini kan, jadi masih bisa terbakar dengan lebih sempurna lagi. Kemudian nanti masuk ke ruangan sini ya, ke ruangan belakangnya sini. Keluar dari sini. Ini kan bagian outletnya. Nah, ini nanti kita bisa lihat produk dari reaksinya di outletnya seperti apa. Bukan hanya lihat produk simulasi di outlet, tapi kita bisa lihat di seluruh ruangan ini ya. Kapan si CH4 metana itu terbakar dengan sempurna, di mana lokasinya, di mana si CO itu terbentuk, di mana si H2O ya, H2O air itu terbentuk. Nanti kita bisa tahu dengan simulasi ini. Kita langsung saja ke tahap berikutnya, kita beri nama masing-masing kondisinya ya, boundary-nya ya. Ini kita klik ini kita kasih nama primary air inlet ya, inlet. Oke. Enter. Kalau sudah enter ya, kalau mau ngecek tinggal diklik lagi ya. Kemudian ini 4 ini tahan pakai kontrol. Tahan pakai kontrol. Nah, klik create NS. Terus di sini klik view inlet ya, fuel inlet sudah. Oke, kemudian kita beri nama secondary air. Tahan kontrol. Pastikan semua lubang-lubang dari secondary air ini terpilih ya seluruhnya.
Jangan sampai ada yang terlewat, klik read NS. Kita beri nama secondary air inlet. Oke, sudah dibuat secondary air inletnya. Kemudian kita masuk ke belakang sini, kita beri nama outlet. Oke, ya. Nah, kalau sudah, biarkan sisanya, kan ini belum dikasih nama ya. Surface ini belum dikasih nama, ini biarkan ya. Nggak usah kita kasih nama karena nanti otomatis sudah dikasih nama default dari ANSYS ya. Dari di ANSYS Plan nanti namanya sudah default ya. Oke, tapi yang paling penting kita memberi nama di lokasi-lokasi boundary condition yang penting ya kita akan input ya. Seperti itu. Oke, kalau ini sudah diberi nama ya semuanya. Langkah berikutnya tinggal di close saja ya. Kemudian masuk ke tahap geometri sudah selesai. Masuk ke tahap ini meshing ya. Kita meshingnya akan seperti ini. Kita pakai Fluent meshingnya. Oke, jangan lupa di save dulu proyeknya. Di save dulu supaya nanti teman-teman kalau ada error atau tiba-tiba listrik mati bisa antisipasi ya. Sudah tersave. Masuk ke step mesh. Meshing prosesnya pastikan 4 ya. Supaya nanti proses meshingnya bisa lebih cepat lagi. Kita menggunakan 4 core meshing. Ditunggu. Oke, sudah muncul. Langsung saja di sini kita lihat workflow-nya. Yang pertama kita import dulu geometrinya. Ditunggu. Ya, di sini bisa grafik konsol di sini. Mungkin teman-teman ininya konsolnya adanya di bawah ya. Kalau ini saya lebih nyaman konsolnya terpisah gitu. Nanti tergantung teman-teman untuk layout dari ANSYS Fluent ini. Fluent Machine-nya ini. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, geometrinya sudah masuk ya. Kemudian add local sizing no aja ya. Soalnya kita maunya pakai meshing yang default aja. Nanti kalau teman-teman pengen lebih advance lagi meshingnya ya bisa nanti ditambah settingannya seperti itu. Tapi ini kita pakai default aja ya. Kita pakai yang default aja settingannya. Jadi ini pakai no. Ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya generate surface mesh. Kita generate permukaannya. Ditunggu. Oke, sudah ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di surface ini sudah tergenerate mesh-nya ya. Intinya nanti teman-teman kalau mau hasilnya lebih akurat lagi, di sini kita bukan bahas akurasi ya, bukan bahas mesh tentang mesh juga, tapi kita membahas tentang bagaimana cara melakukan simulasi pembakarannya gitu. Untuk treatment mesh nanti diserahkan ke teman-teman masing-masingnya. Ya. Oke.
Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya di describe geometry ya. Geometry tab-nya. Geometry consists of only region with no void-nya. Nih, kita pilih ini karena kita cuma ada fluid region doang ya, nggak ada solid region. Kemudian change all fluid boundary type from wall to internal. Ini mau yes atau no juga nggak berpengaruh pada geometri kita karena kita cuma ada satu geometri ya, kecuali nanti ada dua, misalkan pembakaran sama casingnya. Nah itu baru nanti kita definisikan di sini. You need to apply share typology. Ini teman-teman mau milih yes atau yo, ini nggak akan berpengaruh terhadap geometri kita ya. Klik describe geometry ini, terus kita fill inletnya dalam bentuk velocity nanti ya. Outletnya pressure outlet, ini velocity ini biarkan settingannya default ya, sudah sesuai. Oke, sini kita lanjut. Add boundary layer itu tadi ya, buat membuat layer-layer di wall, di dinding mesh ya. Add boundary layer ya, jumlahnya 3. Nah, oke. Kemudian step berikutnya generate the volume mesh. Kita pakai modelnya polyhexcore ya supaya simulasinya lebih cepat. Kemudian tetap mempertahankan akurasinya seperti itu. Nah, di sini saya pakai student version. Jadi teman-teman kalau bisa nanti dikondisikan mesh-nya jangan lebih dari 512.000 ya kalau mau bisa running di student version ini. Oke, kita tunggu proses meshing. Untuk melihat prosesnya teman-teman bisa klik konsol di sini ya. Kita bisa nge-track ini si komputer sekarang lagi ya proses meshingnya lagi ngapain ini. Nah, di sini lagi create polyhedra. Ditunggu ya. Merging domain. Ya, di sini ada tulisannya done. Oke, berarti mesh sudah berhasil dibuat. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat potongan yang ini, yang limit X saja. Ya, supaya enak dilihatnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, tadi kan kita di smooth transition ini ya ada boundary layer-nya 3 ya. Yang dimaksud boundary layer 3 itu teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya 3 buah layer 1, 2, 3 di bagian dindingnya ini. Supaya kita bisa mengcapture fenomena velocity gradient di dinding itu secara akurat seperti itu. Oke, ini artinya teman-teman sudah siap masuk ke tahap berikutnya ya setelah meshing kita masuk ke setup, ya, masuk ke ANSYS Blend. Caranya tinggal klik ini, switch to solution, langsung yes saja. Oke, ditunggu. Ini sedang beralih dari sini, dari mesh ke setup ya, dia otomatis turun ke bawah. Oke, kita sudah masuk ke ANSYS Blend. Langkah pertama kita tentukan dulu apakah di sini proses pembakaran ini dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, of course ya, pasti dipengaruhi oleh gravitasi, tapi pengaruh gravitasi di sini tidak terlalu besar, jadi tidak perlu diaktifkan bersamaan gravitinya. Oke. Kemudian masuk ke model ya, karena di sini kita masuknya pembakaran yang non premix ya. Jadi pembakaran itu kan ada dua macam ya. Ada pembakaran yang premix, ada pembakaran non premix. Oke, bedanya apa? Bedanya misalkan di sini ada combustor ya. Kalau yang premix itu di inletnya, di bagian inlet, jadi antara fuel sama oxidizer ya, sama udara ya gitu. Oxidizernya dia dia udah menyatu gitu. Jadi ketika di inlet itu sudah dalam kondisi menyatu. Tapi kalau non premix ya, dia alurnya berbeda ya. Ini alur fuel sendiri, terus di sini alur oxidizernya sendiri, alur udaranya sendiri. Jadi alurnya beda, alur inletnya gitu. Outletnya itu ya terserah gitu, mau jadi satu. Nah ini ya, kalau premix itu udah menyatu di awal, kalau non premix itu terpisah seperti ini. Ya. Fuel sendiri, oxidizer sendiri seperti itu. Oke. Nah terus nanti di sini ada parameter yang namanya mixture fraction.
fraction. Mixture fraction itu merupakan rasio antara fuel ya dengan rasio totalnya MF ditambah MO. Oke. Nah, nanti teman-teman di setup ini, di tahap setup ini, teman-teman harus memasukkan nilai ininya, nilai mixture fractionnya ya, mixture fraction. Lambangnya apa ya mixture fraction ya? Z aja deh, misalkan Z gitu. Terserah mau lambangnya apa aja. Nah, nanti teman-teman di inlet ya di sini, di boundary condition inlet, teman-teman harus masukin nilai Z-nya gitu. Berarti kalau di fuel, nilai Z-nya berapa? Sama dengan 1 ya, karena seluruhnya fuel. Sedangkan di oxidizer di sini udara, berarti nilai Z-nya berapa? 0 karena seluruhnya udara. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman masukin di tahap setup ini nanti ya, akan kita langsung praktekkan. Z sama dengan 1 sama Z sama dengan 0 di oxidizer-nya seperti itu. Nah, nanti simulasi itu ya fungsinya untuk menghitung Z di sini gitu. Z di sini berapa? Z di sini campuran di sini berapa? Z di sini berapa? Nah, dari Z ini ya nanti ada mekanismenya dengan perhitungan. Ini mungkin terlalu kompleks ya kalau kita bahas secara detail. Nah, dari Z ini nanti akan muncul data-data lain ya, seperti temperaturnya berapa dan sebagainya, seperti itu. Ya, oke, langsung saja kita praktek. Ya, yang pertama langsung energinya diaktifkan karena kita mau analisis temperatur juga ya, mau tahu hasil temperaturnya, otomatis persamaan energi ini harus diaktifkan. Kemudian viskosnya, ya turbulensinya kita pakai ke omega SST. Ya. Kemudian di species di sini, spesies ya kita masukin persamaan non premix. Ya, karena kita tadi kan pembakarannya non premix ya. Kemudian kita state relationnya kita pakai steady diffusion timeline di sini ya. Operating pressure-nya kita dalam kondisi 1 atmosfer. Nah, create flamelet. Nah, di ANSYS ya, di ANSYS ini jadi sebenarnya reaksi pembakaran yang akan kita simulasikan CH4 ditambah O2 tambah N2 itu nanti produknya CO2 ditambah H2O, kemudian nanti hasilnya ada CO juga, terus ada excessive air, ada air yang nggak kebakar, kemudian ada fuel juga CH4 yang nggak terbakar dengan sempurna, ya kan? Ini sebenarnya reaksinya sangat kompleks ya. Di balik reaksi yang sederhana ini, di balik ini itu ada namanya reaksi-reaksi elementer. Ada reaksi-reaksi elementer yang lebih pembakaran itu sebenarnya nggak sederhana ini, jadi ada reaksi elementer. Nah, untuk mendapatkan data-data reaksi elementer itu nanti teman-teman bisa dapat datanya dari Chemkin. Ya, kinetiknya itu seperti apa, kinetik dari reaksinya itu dapat dari Chemkin, dan kita nggak bahas Chemkin ya. Kita bahasnya simulasi CFD combustion, bukan kinetik dari reaksi itu sendiri. Ya, atau kita bikin reaksi elementernya seperti itu sendiri. Oke, nah di ANSYS sudah menyediakan ya library data dari Chemkin. Teman-teman bisa masukin data reaksinya ya, dari sini. Bisa dicari di teman-teman tergantung install ANSYS-nya di mana. Saya install ANSYS di C. ANSYS ANSYS student, kalau teman-teman pakai student version P202 di sini. Terus Fluent F mana F? Mana F? Fluent. Kemudian Fluent 20.2.0 ini, terus Kinetic data. Teman-teman bisa pilih GRIMAC ini ya. GRIMAC 3050 spec.mac.inv ini merupakan file dari Chemkin reaksi pembakaran ya. Terus kita langsung saja import. Teman-teman kalau mau lihat di sini ya, jadi di sini when ini ketik data
Ini kita pindah ini ya. Kalau teman-teman mau kepo, misalkan dalamnya itu seperti apa ya, bisa dilihat di sini reaksi-reaksinya elementer itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat produk-produk yang ada di sini C24 dan sebagainya gitu. Tapi kita kan nggak pakai C2H4 ya, kita CH4 aja gitu. Tapi intinya ini reaksi-reaksi yang data-data ini dihasilkan dari Kenkin ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sudah diimport. Kalau diimport nanti di sini ada ya, ada progress importnya, bisa dilihat ya. Sudah diimport belum ya tadi ya? Sudah import belum? Oh sudah. Kita import lagi aja. Oke, sudah. Creating material from net mixture done. Nah, terus masuk ke boundary ya. Boundary langsung aja di sini. Ya, fuelnya kan CH4 ditambah air ya, udara ya. CH4-nya di sini cari, teman-teman bisa cari CH4. Ya. CH4-nya berarti mass fraction-nya 1 dong. Ya, 1. Mass fraction-nya 1. Kemudian si udaranya, udara itu kan terdiri dari O2 ya, O2 23% mass fraction sama N2 76% ya. Udara itu kan terdiri dari spesies tersebut tadi O2 sama N2. Oke, dibiarkan default saja. Jangan lupa CH4-nya 1 sini. Kita masuk ke flame net, kita klik calculate flame net-nya. Ditunggu. Would you like to save the flame net to a file? No. Kalau sudah flame net, kita buat PDF table-nya ya. PDF itu ke singkatan dari probability density function. Ya, ini berkaitan dengan probability, nanti teman-teman bisa dilihat di sini PDF-nya, tabel PDF-nya. Oke, klik display PDF, kita mau lihat PDF tabelnya seperti apa, tinggal klik display. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, karena ini kita pakainya probability dari MF. Jadi kan di sini teman-teman udah, jadi ketika si FD ini lagi menghitung ya, CFD kan fungsinya buat menghitung parameter ini nanti, si mixture fraction-nya di setiap ini. Nah, dari sini nanti bisa menentukan min temperatur. Min temperaturnya. Ketika mixture fraction-nya sudah dapat nilainya. Seperti itu. Nah, ini tabel PDF-nya ya, sudah, ini cuma buat cek doang. Kalau sudah oke, okay. Kalau sudah oke, okay, kita masuk ke boundary condition ya. Fuel-nya edit. Kita masukkan nilainya tadi berapa kecepatannya? 40 ya. 40 meter per second. Suhunya berapa? Suhu ruangan aja ya, 27 derajat ya. Kemudian fuel inletnya mixture fraction-nya berapa? 1 tadi. Z-nya 1. Apply. Kemudian masuk ke primary air inlet di sini. Kecepatannya berapa tadi? Primary air ya, 10 ya. 10. Thermal spesiesnya 0, Z-nya 0 karena dia udara. 10 udara. Terus di secondary air inletnya tadi 6 ya, velocity-nya 6. Thermal spesiesnya 0, biarkan. Oke. Close. Kita display, cuma mau ngecek kembali aja nih. Nah, ini fuel inletnya kan yang ini nih, fuel inletnya yang ketutup tanda panah ini ya, pokoknya di dalam ya. Primary air inlet, secondary inlet ini tadi ya sesuai yang kita namakan ketika pembuatan geometri tadi di Spacelab. Oke, kalau sudah langsung aja initiation kita pakai standar initiation all zone ya, dari 00 semua. Initialize. Oke, kalau sudah initialize kita langsung ke tahap berikutnya yang paling seru, yaitu running ya. Oke,
tinggal klik calculate. Masukin aja 1000, nanti teman-teman tunggu sampai hasilnya ini konvergen ya. Konvergennya di berapa teman-teman stop, tinggal stop aja nanti. Oke, tunggu ya, dilihat di konsolnya di sini. Kalau bisa di sini ada warning ya, minimum PDF table enthalpy exceeded in 1160 sekian cell zone gitu. Ini lama-lama seiring dengan berjalannya iterasi ya. Ini iterasi ke berapa ini iterasi? Ini iterasi ke-12, ini iterasi ke-13, seiring dengan berjalannya iterasi nanti ini lama-lama nilai ini berkurang. Ya, kalau bisa runningnya sampai nggak ada warning ini lagi. Ya, kita biarin aja. Ini videonya mau saya pause dulu ya, sampai kita tunggu hasilnya keluar. Oke, ini saya pause dulu videonya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, running. Di sini bisa dilihat kita sudah sampai iterasi ke 268 ya. Di sini masih ada warning di 2 sel. Jadi ya ketika kita meshing tadi kan muncul ada banyak sel ya. Ada 100.000 sel. Nah, di sini ada 2 sel yang ada warningnya ya. Jadi ini nggak masalah kalau kita lanjut nanti warning tersebut bisa hilang seperti itu. Atau misalkan ini 2 ya, cuma 2, 3 atau 1 itu nggak menjadi masalah. Oke. Dilihat dari konvergensinya juga ini sudah cukup baik ya, walaupun tidak mencapai 1E-3 ya. Dari sini kita bisa stop aja ya. Stop simulasinya. Oke. Kalau sudah stop simulasi, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita save supaya nanti seluruh data dari simulasi ini aman ya. Ditunggu lagi tahap saving. Oke. Kalau sudah, teman-teman langsung saja file export ya. Solution data. Di sini ke ini chat for CFD post and insight. Di sini insight. Teman-teman tinggal pilih data yang mau diambil. Di sini kita mau ambil datanya pressure-nya, kemudian velocity magnitude, velocity-nya XYZ. Kemudian kita pilih temperaturnya yang paling penting, static temperaturnya. Kemudian kita pilih untuk turbulensinya Kak sama epsilon. Omega juga boleh di sini ya. Oke, kemudian kita mau ambil data dari reaksi, ya data dari reaksinya apa saja yang mau diambil. Di sini kan bisa dilihat ya, nanti CH4 ditambah udara, O2 tambah N2. Nih. Ini nanti datanya kita ambil ya supaya kita tahu nih si CH4 ini terbakarnya sempurnanya di mana ya. Dia kan ketika keluar di sini terus nanti kan CH4-nya habis ya. Kita nanti mau tahu dia habisnya di mana. Kemudian kita mau tahu juga si O2 sama N2-nya tuh seperti apa ya, distribusi di ruangan ini, di combustion chamber-nya. Nanti kita mau ngambil CO2-nya, ya CO2-nya kita ambil juga nih datanya. Terus kita ambil H2O, air di sini. Kemudian kita ambil juga ini CH4-nya. Kan nanti ini ada CH4 yang mungkin bisa jadi belum terbakar ya di sini ya, di output ini nanti. Ya, kemudian bisa jadi juga nanti ada excessive air. Jadi udara yang nggak ikut reaksi gitu, excessive air yang berlebihan. Kemudian nanti ada CO, ya ada karbon monoksida dari hasil pembakaran itu. Kemudian selain karbon monoksida apalagi ya? Udah sih paling ini yang paling penting ya. Nih. Oke, kita langsung ambil aja. Nah, teman-teman bisa ambil data ini baik mass fraction ya, maupun berupa mau fraction. Itu terserah. Tapi di sini saya mungkin mengambil datanya mass fraction ya. Atau mau dua-duanya juga boleh gitu. Tapi di sini biar kita pakai mass fraction aja ya. Berarti CH4 ditambah udara N2O2 ya. Produknya adalah H2O CO2
tambah karbon monoksida, ya kita mau cari karbon monoksidanya. Terus apa lagi ya? Hmm, udah sih di sini banyak, teman-teman juga bisa ambil nanti data-data yang lain ya, data-data yang lain. Mau molar berupa mol, mau molar konsentrasi misalkan. Nah itu. Tapi ini data yang akan kita ambil ya. Kita ambil data yang berguna aja buat kita, buat riset kita. Jangan lupa di save-nya di mana? Di sini ya. Nih, teman-teman bisa save di tempat lain atau sesi biasanya di sini aja gitu biar jadi satu. Misalkan saya namain hasil simulasi pembakaran gitu. Ya. Oke. Ditunggu. Kalau sudah di close, jangan lupa di save project lagi. Ya. Langsung di close. Oke, kita exit dari Fluent. Tahap perhitungan sudah selesai, tahap solusi sudah selesai. Kita masuk ke result, ke hasil pengolahan data. RRR result. Oke. Kenapa nggak dari sini langsung tarik ke sini? Kalau dari sini langsung tarik ke sini, nanti semua data-data detail itu kayak mass fraction, mole fraction tuh nanti nggak masuk ya. Jadi kita manual aja, masukin dari hasil yang tadi sudah kita save, masukin langsung ke sini ya, tanpa menghubungkan antara ini dan ini ya, supaya kita bisa dapat data lebih kompleks ya, dapat mass fractionnya juga gitu. Ini di sini kita tadi di feed cc ya, nama filenya di panel FLTG Fluent tadi hasil simulasi pembakaran. Oke. Sudah ya. Sudah, kalau sudah, supaya tampilannya cantik di sini kita bisa ubah warnanya jadi ini misalkan ya, terus dia tembus pandang seperti ini ya. Oke, kita langsung ambil data plane YZ ya, YZ seperti ini ya. Plane-nya dihilangin, kita bikin kontur, lokasinya di plane tadi. Kita mau lihat velocity-nya dulu. Oke, bisa dilihat di sini ya, dari velocity di lokal ya. Oke, bisa dilihat dari velocity, kecepatan paling tinggi ya of course di bagian fuel ya, di sini fuel. Bukan fuel ya, ada fuel 40 meter per second ya, seperti itu. Ini biar rapi. Nah, ini ubah ke fix 2. Udah bisa lihat teman-teman. Velocity-nya seperti ini. Kecepatannya supaya ini lebih mempresentatif sih, saya lebih suka biasanya sih pakai yang face ya. Nah, itu malah tambah jelek. Nah, deh. Ini dibanyakin number of contournya jadi 48 gitu, nah, supaya lebih smooth. Nah ini seperti ini velocity-nya ya. Nah, ini kelihatan kayak kurang ini ya, apa namanya, kerapatan nilainya itu velocity-nya kurang bagus. Teman-teman nanti bisa antisipasi ini dengan jumlah mesh-nya tinggal dibanyakin aja ya, supaya untuk kualitas hasil lebih bagus lagi. Kemudian kita mau lihat si temperatur yang dihasilkan dari reaksi pembakaran ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa temperaturnya di sini merah ya, sampai dengan 1817 derajat Celcius ya, temperatur pembakarannya. Oke. Kemudian di sini dingin ya, karena di sini tempat masuk udara ya, secondary air, jadi di sini relatif lebih dingin. Nah, itu. Oke. Ini bisa lihat temperatur ya. Kemudian bisa lihat juga CH4 nya, fuelnya ya. Fuelnya di sini. Ya. Fuelnya tadi kan diinjeksi dari si permukaan ini ya, yang kecil tadi ada 4 tadi. Di sini bisa kita lihat ya.
Ketika diinjeksi satu ya, nilainya di sini satu, ya satu terus lama-lama berkurang ya. Nah, ini berkurang kenapa? Karena dia sudah bereaksi dengan udara, ya. Bereaksi dengan udara ini akhirnya dia kurang gitu. Akhirnya ya berkurang gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian kita coba analisis udara ya. Udara itu O2 sama N2. Nah, O2. Nah, ini O2. Nah, udaranya kan masuk nih di sini ya. 23% ya, mass fraction-nya tadi. 23% masuk di sini. Ya, ini sini kenapa nggak ada udara? Ya karena di sini kan keluarnya fuel, tempat keluarnya fuel. Oke, di sini udara masuk dari atas juga ya. Nah terus udaranya lama-lama di sini ya relatif hilang ya, relatif hilang karena sudah bereaksi dengan dengan CH4 gitu. Terus N2-nya seperti apa? N2 di sini. N2-nya pasti sama hampir sama ya. Nah, N2-nya ini hampir full bisa dilihat di sini. Nah, terus kan N2 nanti pada suhu tinggi, misalnya di atas 1000, 1200 atau 1300 nanti akan membentuk NOx. Ya, pada suhu tinggi nanti teman-teman bisa mencari NOx juga, tapi ini bukan waktunya kita mencari NOx, mungkin di tutorial yang lain. Kemudian setelah N2 hasil dari reaksi itu CO2 kita lihat. Jadi sesaat setelah si fuel ini keluar di sini, fuel terus dia bereaksi dengan udara, di situ langsung terbentuk karbon dioksida. Ya. Ini biarlah tanaman-tanaman itu bernafas dengan hasil dari pembakaran ini ya. Jadi tanaman itu kan bernafas dari karbon dioksida ini. Ya. Kemudian juga bisa mengambil juga CO. Nah, ini polusi udara ya, karbon monoksida. CO, karbon monoksida, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini langsung terbentuk karbon monoksida ya. Ya. Kemudian uap air yang terbentuk ya, bisa lihat di sini. Jadi di dalam kombusternya ada uap air juga terbentuk, bisa dilihat ya. Udah itu aja yang bisa kita cek ya dengan melakukan simulasi FD, tapi yang terpenting adalah nilai-nilai di outletnya. Ya. Di belakang ini nih, ketika sudah keluar kombuster, kita mau lihat nih area average of outlet, di bagian outlet apakah ada excessive airnya berapa, misalkan kita pengen tahu berapa persen udara yang keluar dari sini. Nah, artinya ada 18% mass fraction dari udara di sini, 18%. Ya. Jadi ada 18% yang udaranya nggak ikut bereaksi dengan fuel. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian belakang, ya. Wah ini di sini ada CO. Jadi dari hasil pembakaran ini kan paling penting outletnya. Ini hasil dari pembakarannya kan adanya di outlet. Ini, makanya ini lokasinya di outlet gitu, function di outletnya. Ya, ini ada karbon monoksida tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Walaupun kecil tapi kalau dia beroperasi mesinnya terus-menerus ya jadi akumulatif ya nanti ya. Jadi makin banyak gitu. Kemudian kita bisa lihat juga CO2 di outletnya, di hasil reaksi di sini, di bagian sini. Ada 3,39%. Kemudian uap air di bagian belakang kita bisa lihat hasil dari pembakarannya. Ada 2,7%. Oke, itu cara melihat hasil pembakaran, produk-produk dari pembakaran di outlet ya, di bagian outlet. Oke, kemudian kita mau bikin apa ya, gambar-gambar misalkan streamline-nya seperti apa ya. Bikin streamline dari fuel inlet di sini. Ya, kita bisa lihat alirannya di sini. Ya, dia mengalami swirl, ya, berputar-putar alirannya. Ya, ini warnanya tergantung teman-teman tergantung sukanya warna apa. Kalau saya suka warna hitam, jadi di sini warnanya hitam. Gitu. Terus misalkan teman-teman bisa bikin juga ISO surface. Ya, misalkan teman-teman pengen bikin apinya gitu kayak apa ya? Visualisasi apinya itu seperti apa ya, teman-teman nanti bisa bikin ya ISO surface temperaturnya berapa. Contoh misalkan temperatur 800 derajat warnanya merah. Ini contoh aja ya, teman-teman bisa lakukan dengan lebih akurat lagi. Misalkan cari di internet 800 derajat itu warna apa? Ini warna merah. Ini visualisasi apinya. Jadi permukaan ini yang dibentuk ya di ISO surface ini artinya di permukaan inilah 800 derajat semuanya.
suhunya. Oke. Kemudian di duplicate misalkan jangan 800 deh, 600. 600 saja. Nah ini 600, ini yang 600 derajat yang ini permukaannya. Kemudian yang ini 1000, misalkan kita bikin lagi, kan di duplicate yang ini 1000. Kalau 1000 misalkan warnanya oranye gitu, apinya warnanya oranye gitu. Kalau suhunya 1000 warnanya oranye gitu. Oke. Terus diduplikat lagi ya, diduplikat lagi, terus di suhu 1000 kita loncatnya 400 ya, 1400. Misalkan apinya warnanya koneng ya, warna koneng. Sini. Warna koneng. Oke. Nah, di sini biar tampilannya lebih cantik lagi, di sini bisa transparansinya di up. Nah, di render up lagi. Ya, up. Up. Oke, di sini bisa dilihat. Jadi seperti ini. Ya misalkan mau presentasi gitu, mau keren-kerenan, ya bisa bikin gambar kayak gini. Oke, demikian presentasi dari Optimax ya, Optimax tutorial. Uh, Sampai jumpa di tutorial berikutnya.